warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu-Ibu di kajian online PD Salimah Karanganyar. Kali ini kita akan mengangkat tema Emak Bugar Puasa Lancar. Telah hadir bersama kita Dr. Ita Kusumawati MKes. Beliau adalah Direktur Klinik Gria Husada II yang beralamat di Pandean, Tasikmalaya. Assalamualaikum Ibu Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ita? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita semua pengen seperti Bu Ita nih, kelihatan bugar, sehat seperti ini. Pas sekali dengan tema kita kali ini Bu Ita. Dalam kajian online PD Salimah Karanganyar yang mengangkat tema terkait tentang emak bugar puasa lancar. Wah, sebelum kita membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada kami, boleh kita dengarkan dulu tips dari Dr. Ita Kusumawati. Kami persilahkan. Terima kasih. Alhamdulillah para pemirsa yang kali ini bisa berkesempatan untuk bergabung bersama kami. Kali ini kita mengangkat tema tadi ada emak sehat ya, emak bugar gitu ya. Jadi bagaimana sih emak-emak itu bisa bugar pada puasa kali ini ya? Karena emak-emak itu mungkin di bulan puasa seperti ini bebannya jadi tambah ya. Jadi ada harus nyiapin sahur, harus nyiapin buka, harus masak. Kemudian juga harus bagaimana mendidik agar putra-putranya mungkin yang masih kecil untuk melatih mereka biar puasa gitu ya. Jadi bebannya sepertinya jadi tambah banyak gitu ya. Gimana kita akan bisa berpuasa dengan baik, kita menjalankan ibadah dengan baik dan tentu saja tetap bugar gitu ya. Ada beberapa hal mungkin yang bisa kita lakukan ataupun emak-emak lakukan ketika kita ingin puasanya bugar ya. Yang pertama niat, jelas ya. Karena kalau misalnya kita itu meniatkan yang baik, itu otak itu akan terus merekam ya. Jadi bahwa oh iya, saya akan berniat puasa sehingga nanti puasanya lancar. Ini terekam. Tapi kalau rekamannya itu aduh, saya itu kalau puasa nanti gimana ya? Kalau puasa nanti gimana ya? Kadang itu jadi gimana beneran Bu ya. Jadi yang pertama gitu. Betul. Jadi kekhawatiran itu akhirnya menjadikan jadi puasanya itu jadi nggak bisa optimal gitu. Yang pertama itu karena faktor psikologis itu sangat pengaruh. Jadi niat dalam hari ini adalah menyiapkan faktor psikologis agar memasuki bulan puasa atau kita mengikuti puasa menjalankan ibadah puasa bagi emak-emak itu insya Allah bisa berjalan yang lancar. Pertama niat ataupun psikologis itu yang perlu disiapkan. Niat psikologis. Yang kedua tentunya adalah badan kita harus fit, persiapannya harus fit, kita harus menyiapkan badan kita sebaik mungkin gitu ya. Jadi nanti mungkin kita bahas lebih jauh ya bagaimana agar secara fisik badan kita bisa siap, badan emak-emak itu bisa siap untuk menjalankan ibadah puasa gitu ya. Dan yang ketiga tentunya adalah bagaimana nih yang ada di dalam hati ini ya, ruh kita gitu ya. Ruh kita itu bisa kita siapkan, ruh kita itu bisa kita kita manage sedemikian rupa sehingga ibadah puasa kan tujuannya kan juga untuk kepada Allah ibadah puasa seperti apa yang kita tahu bahwa tujuannya untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi mestinya di sini nih kita siapkan untuk mengarah ke sana. Jadi bagaimana puasa kita nanti juga untuk Allah, bukan untuk yang lain ya. Mungkin itu nanti bisa kita bahas lagi. Jadi niat ya, kemudian badan yang sehat, dan yang ketiga ruhnya yang kuat ya. Wah, luar biasa. Dokter Ita bicara tentang badan yang sehat ya, badan yang bugar. Nah, mama nih pengennya bugar semua ya, karena dia jadi tiangnya keluarga lah gitu ya. Betul. Tips khusus nih untuk memiliki badan yang bugar ya, bagi mama. Ada tips yang khusus apa tidak? Iya, oke. Ada beberapa hal mungkin ya yang bisa dilakukan untuk emak-emak kita ya. Yang pertama adalah aktivitas ya. Jadi aktivitas mak mungkin ya mengatur sedemikian rupa untuk tidak terlalu lelah ya. Karena ketika lelah butuh energi yang lebih banyak, nanti juga akan berpengaruh kepada puasanya. Tapi jangan lupa ya, kalaupun yang pertama itu tidak terlalu lelah, yang kedua adalah bagaimana olahraga itu tetap penting loh. Karena begini, kalau olahraga, terutama memang olahraga malah kita sarankan itu malah menjelang berbuka, betul, menjelang berbuka kalau untuk di bulan puasa ini olahraganya ya. Kenapa? Karena dengan adanya olahraga, tubuh akan bergerak. Ketika tubuh bergerak, itu memacu kontraksi usus, termasuk juga kontraksi yang ada di lambung. Sehingga itu nantinya ketika kita berbuka itu akan mempercepat metabolisme. Iya, mempercepat pencernaan daripada makanan yang masuk, kemudian mempercepat juga untuk penyerapannya makanan, sehingga
nanti ketika kita makan nih itu tidak terlalu kebak ya istilahnya, kalau orang Jawa itu tidak terlalu penuh, itu juga akan berpengaruh juga. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa istirahat ya, agar kita bisa bugar itu adalah istirahat. Tetap istirahat itu minimal tidur 8 jam dalam sehari. Silakan diatur ya, 8 jam dalam sehari silakan diatur. Artinya ketika kita mungkin malam gitu ya, setelah kita taraweh, kita harus tadarus, itu atur sedemikian rupa. Misalnya jam berapa itu harus sudah tidur, karena nanti kalau emak-emak kan harus nyiapkan sahur ya. Jadi kalau nyiapkan sahur mungkin jam 3 sudah harus bangun gitu ya. Nah kalau misalnya itu tidurnya kurang di waktu malam, bisa mengambil kesempatan mungkin tidur siangnya itu ya barang berapa jam, itu mungkin 1 jam itu sudah cukup. Yang penting adalah istirahatnya ya. Jadi jangan lupa untuk kita bugar itu juga perlu istirahat. Yang keempat, jelas mengatur makanannya. Nah ini makanan-makanan ini yang nanti juga akan sangat berpengaruh ini. Bagaimana ketika emak-emak itu pengen bugar ya, pengen bugar itu makanan juga harus diatur gitu ya. Makanan juga harus diatur. Misalnya contoh nih ya Bu ya, kalau kita menyiapkan menu makan sahur, misalnya menu makan sahur itu kita jangan memilih makanan-makanan yang berlemak, makanan-makanan yang mengandung santan. Kenapa? Karena kalau makanan yang mengandung santan itu nanti akan menyebabkan tubuh itu akan merasa haus terus. Kemudian tubuh itu akan memerlukan intake air cairan yang lebih banyak. Nah, kalau makan makanan yang mengandung banyak santan dan sebagainya, akhirnya nanti bisa terjadi kekurangan cairan. Ya, kekurangan cairan. Asupan cairannya harus lebih banyak lagi. Nah, kalau kita kekurangan cairan karena tadi makan makanan bersantan, otomatis tubuh akan menjadi dehidrasi kan, karena akan menjadi kekurangan cairan kan, itu jadi bisa menyebabkan lemes gitu. Nah, ini jadi nggak bugar dong gitu ya. Jadi memilih beberapa makanan baik itu yang sahur maupun berbuka itu akan sangat berpengaruh. Juga makanan-makanan yang banyak mengandung serat. Kenapa? Karena kalau makanan yang mengandung serat itu akan tercerna di dalam tubuh, ya akan tercerna di dalam tubuh itu lebih baik, sehingga menyebabkan istilahnya tidak gampang lapar lah begitu ya. Jadi pengosongan di sini juga diatur sedemikian rupa sehingga serat itu bisa mengatur lambung kita tidak terlalu cepat pengosongannya, jadi tidak gampang lapar dan itu bisa bertahan sehingga jadi tetap seger walaupun sampai sore menjelang berbuka. Mungkin itu ya tips-tipsnya untuk bisa bugar. Nah, itu ini emak-emak ini ya, ternyata cara kita memilih makanan berpengaruh terhadap daya tahan tubuh seharian ya. Betul. Santan, serat, wah ini ya hal-hal yang perlu kita garis bawahi. Oh ya, sebelum kita masuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk secara online ya, dokter. Nah, saya mau tanya dulu, ibu-ibu itu atau mama itu merasa sudah olahraga sambil masak nyiapin berbuka, jadi udah cukup lah. Rokok sana sini bolak-balik dapur itu cukup nggak seperti itu dia sebagai olahraga? Olahraga bukan seperti itu, Betika. Iya. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya udah nyapu nih, ya saya udah ngepel nih, gitu ya, saya udah mundar-mandir dari dapur sampai ke pintu dapur sampai ke pintu ruang tamu ya, depan itu udah olahraga. Itu sebenarnya bukan ya. Jadi begini, yang dinamakan olahraga itu adalah memang kita meniatkan untuk olahraga. Akan berbeda di sininya. Ya, hormon yang terbentuk ketika kita meniatkan olahraga itu akan berbeda. Jadi jadi olahraga itu yang disebut olahraga itu pertama harus diniatkan. Ya, kita akan niat olahraga gitu ya. Kemudian yang kedua itu gerakan-gerakan itu adalah gerakan-gerakan yang ritmis. Ya, misalnya kayak senam nih ya. Kalau senam kan 1 2 3 4, 1 2 3 4. Ada gerakan yang ritmis. Itu yang nanti akan berpengaruh. Tapi kalau kita goreng misalnya ya, ngepel, beraturan gitu, bukan itu yang dinamakan olahraga. Dan waktunya juga nggak jelas gitu kan. Terima kasih Bu Uta. Nah, sekarang kita akan lanjut pada pertanyaan dari emak-emak di luar sana ya, yang sudah dengan antusias mengirimkan pada kami. Pertanyaan yang pertama itu terkait emak-emak, ibu-ibu yang hamil dan menyusui, dan mereka khawatir terhadap kondisi babynya kalau ditinggal puasa, kemudian atau bahkan dirinya gitu, nanti dia bisa efektif apa tidak menjalankan tugas sebagai ibu
begitu apabila dia berpuasa sementara baby rewel apa dan seterusnya, ya ada banyak kekhawatiran gitu. Oke, sebenarnya mungkin perlu saya sampaikan ya Bu Tika ya. Jadi kalau untuk ibu hamil itu terbagi menjadi dalam masa periode kehamilannya itu terbagi menjadi 3 trimester namanya ya. Ada trimester 1, trimester 2 dan trimester 3. Trimester 1 itu umur kehamilan sampai 12 minggu ya. Kemudian trimester 2 itu umur kehamilan antara 12 sampai 25 minggu. Dan trimester 3 itu dari setelah 25 minggu sampai melahirkan ya. Jadi kalau yang benar-benar aman banget gitu ya untuk ibu yang hamil kalau mau puasa itu di trimester 2. Itu aman banget insya Allah ya. Nah kalau di trimester 1 sama trimester 3 itu gimana? Kita lihat dulu kondisinya ibu. Kenapa? Karena di trimester 1 itu kadang ibu kan ada gejala mual, muntah, lemes dan seterusnya. Sehingga kita lihat dulu kondisi ibunya. Kalau ibunya ternyata memang bukan yang namanya HIG ya, jadi hiperemesis gravidarum, itu artinya apa? Ibu yang terlalu mual, kemudian muntahnya mungkin sehari lebih dari 10 kali. Kalau itu mungkin belum siap untuk apa puasa. Tapi kalau ibu fine aja, insya Allah tidak masalah, itu yang di trimester 1. Kalau yang trimester 3 itu kalau di awal-awal trimester 3 awal umur 25 itu masih oke lah, insya Allah masih tidak apa, masih aman. Hanya nanti ketika yang di trimester akhir itu kan menjelang persalinan. Nah, harus ngukur kekuatannya sendiri. Kayaknya saya kuat enggak gitu. Tapi pada prinsipnya insya Allah aman ya, prinsipnya insya Allah aman. Nah, bagaimana agar seorang ibu hamil itu dia bisa menjalankan puasanya dengan optimal ya, dengan optimal. Yang pertama adalah hindari stres. Jadi nggak boleh stres ya. Pikiran lagi ya. Iya, pikiran lagi. Memang yang pertama memang itu ya. Jadi jangan stres karena kalau stres itu akan pertama pengaruh ke bayi juga kan, gitu kan. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika stres itu bisa mempengaruhi metabolisme tubuh. Nanti yang harusnya bisa fit malah jadi nggak bisa fit. Apalagi kalau ibu, ya itu tadi, ibu itu kan harus nyiapin sahur, nyiapin buka. Jadi kadang stres ya. Jadi kalau udah niat nih, insya Allah aku niat nih, aku bisa nih gitu ya, aku bisa kuat nih. Ya udah, yang pertama itu jangan stres, itu paling penting gitu ya. Kemudian yang kedua, agar ibu hamil itu bisa bisa melaksanakan puasa dengan baik begitu ya, itu tetap ya menjaga kondisi, tetap kontrol ya. Jadi kadang kan aku puasa, aku nggak bisa minum obat nih, nggak bisa. Obat atau multivitamin tetap harus diminum. Cuman sekarang polanya berbeda mungkin ya. Kalau dulu mungkin diminum jam 8 pagi, sekarang kita bisa minum. Jadi kalau ibu itu biasanya kan mendapatkan paling tidak mungkin 2 ya. Satu itu mungkin tambah darah, kemudian yang satu itu obat untuk kalsium gitu ya. Silakan diatur, karena kalau tambah darah itu kan sehari sekali. Misalnya saya mau tambah darahnya sahur aja, ya udah yang tambah darah sahur. Kemudian yang tambahan kalsium misalnya mau yang buka, ya udah berarti tambahan kalsium diminumnya pada saat buka puasa gitu. Jadi tetap ya ibu-ibu kalau yang hamil yang mau berpuasa tetap konsumsi multivitaminnya tetap ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang makanan lagi nih ya, tentang makanan lagi. Jadi dianjurkan ibu-ibu yang hamil itu mengkonsumsi karbohidrat kompleks namanya Bu. Jadi karbohidrat kompleks itu tidak hanya nasi, jadi diselingi dengan ada jagung, masih ada ketela, ubi-ubian, kemudian mungkin gandum, dalam hari ini roti, itu juga diselingi dengan karbohidrat yang kompleks seperti itu. Kenapa? Karena karbohidrat kompleks itu lebih lebih safe ya untuk ketahanan. Jadi lebih lama gitu ya, untuk ketahanan itu lebih lama. Dan kemudian untuk makanan nih, jangan banyak mengandung kolesterol dan gula. Gula lagi ya. Padahal enak banget tuh ya. Padahal enak banget tuh gula itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa Bu boleh sih nggak sih minum sirup gitu ya? Ya diharapkan untuk tidak, karena itu gulanya tinggi gitu ya. Itu gulanya tinggi. Jadi diharapkan tidak dulu. Kalaupun mau makan yang mengandung banyak gula, itu gula yang berserat. Apa itu gula yang berserat?
kurma. Kurma, iya, karena Rasulullah juga sudah menganjurkan ke kita menyunahkan itu kurma gitu ya, tapi juga jangan banyak-banyak juga kan gitu. Beda. Kemudian ya, kalau kurma beda ya, mending kurmanya langsung. Mending kurmanya langsung ya, kurmanya langsung gitu. Kalau dalam hitungan mungkin sekitar 3 aja sudah cukup sebetulnya ya. 3 aja cukup. Kalau dari hitungan kalorinya itu 3 sebenarnya sudah cukup. Gitu. Itu dari makanannya ya tadi ya. Kemudian bagaimana kita mengakhirkan sahur dan mengawalkan berbuka, ini juga penting ya, ini juga penting ya. Jadi Rasulullah sudah menyarankan itu kalau diteliti dalam ilmu kedokterannya itu luar biasa hikmahnya. Jadi memang harus mengakhirkan sahur ya. Jangan misalnya ada yang gini, nanti malas bangun, aku sahurnya jam 11 malam aja, nanti malam biar gak bangun. Enggak, tetap harus mengakhirkan sahur begitu. Dan yang penting lagi adalah nih, agar tidak terjadi dehidrasi, 8 gelas sehari itu harus masuk. Dihitung ya? Iya, harus ngitung sendiri. 8 gelas sehari itu harus masuk. Jadi monggo 8 gelas itu misalnya sahur 2 gelas nih, gitu ya. Kemudian ketika berbuka 2 gelas, dan 4. Terus nanti mau taraweh mungkin 2 gelas. Nanti setelah mau tidur 12, kan udah cukup itu 8 gelas. Itu harus masuk untuk menghindari agar tidak terjadi dehidrasi itu tadi. Dan yang penting lagi tipsnya adalah tetap bergerak gitu ya, tetap bergerak artinya mungkin olahraga ringan, senam ibu hamil masih bisa dilakukan, silahkan sesuai dengan umur kehamilannya, senam ibu hamil tetap harus bisa dilakukan. Dan terus yang berikutnya adalah jangan lupa nih, bayi yang ada calon bayi atau kandungan yang ada di dalam nih Bu, tetap dirangsang Bu Tika. Kenapa? Karena kadang ya ada beberapa ibu hamil yang mengeluh, dok saya tinggal puasa kok kayaknya bayinya kok nggak gerak sih dok. Bukan nggak gerak dong. Mungkin karena bayinya ikut puasa juga ya. Nggak juga sih, artinya ini tetap sering dirangsang sehingga bayi tetap bisa bergerak ya. Jadi rangsangan yang bisa dilakukan oleh seorang ibu hamil itu mungkin dengan nun sewu, mungkin dengan dielus ya, dielus kemudian diajak bicara gitu ya, diajak bicara kok kayak orang gimana? Enggak, benar ini diajak bicara, disetelkan mungkin kaset-kaset murotal gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita mau aktivitas nih, ini ibu-ibu tips juga ya. Kalau kita mau ngajarin anak-anak kita ketika kita misalnya mau aktivitas nih, kita mau aktivitas mau makan, ajak bayi itu berdoa, ikut mau makan. Adik, ayo kita makan yuk, kita mau berbuka nih gitu ya. Kita mau berbuka, adik yuk kita makan yuk, berbuka yuk. Kita baca doa mau makan dulu atau baca doa mau berbuka puasa sambil diajak ya. Jadi dirangsang agar bayi juga ikut latihan puasa juga. Ini sudah mulai melatih bayi kita, calon putra kita besok untuk bisa puasa. Itu kalau untuk ibu hamil. Kalau yang menyusui. Ya, kalau menyusui tidak berbeda jauh ya. Kalau pada saat ibu menyusui, yang penting adalah bagaimana air susunya kan cukup nih ya. Air susunya cukup. Dari makanan hampir sama dengan ibu hamil. Jadi ada kecukupannya gitu ya, kecukupan intake makanan itu harus benar-benar harus diperhatikan. Kemudian yang lain dari ibu menyusui, ya kalau dari ibu menyusui cari makanan-makanan yang mungkin bisa mempertahankan ASI nih. Ya, bisa mempertahankan produksi ASI. Pilih makanan lagi juga ya. Yang banyak bisa memproduksi ASI itu biasanya kacang-kacangan ya, polong-polongan, protein yang penting ya. Protein itu bisa diperoleh dari tadi yang kacang-kacangan juga bisa. Kemudian dari telur ya, terutama putih telurnya ya. Kemudian juga dari ikan, daging, ikan laut itu memperbanyak yang itu. Sehingga nanti insya Allah produksi ASI juga masih cukup walaupun ditinggal untuk puasa. Ya, jangan paten, insya Allah sehat insya Allah ya. Biasa ya, kita jalankan sunnah Nabi, sunnah Rasul dan dukungan keluarga tentu saja ya, supaya ibu hamil dan menyusui bisa tetap muda. Terima kasih dokter. Beberapa tips ya bagi ibu hamil, ibu menyusui dan untuk mencegah dehidrasi. Yang sekarang kita mau merembet sedikit ke penyakit ya. Kalau dia punya asam lambung atau DM, nah ada tips khusus nggak dokter? Iya.
banyak ya pasien-pasien yang takut kalau puasa, dok nanti saya mahnya kumat nih dok, gimana gitu ya. Padahal pemirsa, ibu-ibu semuanya, justru pengalaman nih ya, kalau bulan puasa seperti ini, pasien-pasien yang punya asam lambung atau mah itu malah pada sembuh loh. Iya, malah pada sembuh. Kenapa? Setelah dilakukan penelitian, ternyata karena dengan adanya bulan puasa ini malah justru ritme makan jadi teratur. Kan akhirnya makannya puasa buka puasa dan sahur. Kadang kalau misalnya tidak puasa malah nanti sarapannya jam 10, nanti gitu kan jadi nggak teratur, itu malah justru teratur. Nah, tapi ingat juga ya bagaimana agar tips kita untuk yang punya asam lambung agar tidak kumat istilahnya ya, tidak sakit pada saat puasa gitu ya. Yang penting adalah sekali lagi adalah pemilihan makanan ya, pemilihan makanan. Jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung gas ya. Karena asam lambung mah itu kan karena asam lambung yang meningkat, naik sehingga perut itu rasanya begah, nyeri, kayak kebak gitu ya, penuh gitu ya. Sehingga jangan makan makanan yang mengandung gas. Makan makanan yang mengandung gas itu seperti misalnya kubis gitu ya, kol itu banyak mengandung gas, itu jangan ya. Jadi kita nangka itu juga gasnya banyak banget itu ya. Hindari makanan yang itu, juga menghindari minuman yang menyebabkan asam lambungnya meningkat, seperti minuman-minuman yang bersoda seperti itu. Kemudian minuman, nah ini juga penting juga nih ya, menghindari kopi sama teh. Iya, selain kopi sama teh itu juga bisa merangsang nih produksi asam lambung sehingga nanti perih. Itu juga, ini tadi juga bisa menjawab untuk yang terkait dehidrasi ya. Itu kalau kita konsumsi teh, itu juga, ini tadi juga bisa menjawab untuk yang terkait dehidrasi ya. Itu kalau kita konsumsi teh atau kopi, itu kalau teh misalnya mengandung tanin, kopi mengandung kafein, itu menyebabkan diuresis. Diuresis itu apa? Sering pipis. Nah, kalau sering pipis otomatis cairan jadi banyak yang keluar, dehidrasi dong gitu. Jadi selama puasa nih tips juga nih, tidak banyak mengkonsumsi teh sama kopi ya. Kemudian makanan lain yang dihindari untuk orang-orang yang punya mah, itu makanan-makanan yang merangsang, pedas, kecut. Nah, itu pada seneng banget ya itu ya, seger kayaknya ya. Kecut gitu. Iya termasuk yang bersantan ya. Tadi serasa bersantan. Jadi bersantan, minyak. Nah, ini benar-benar minyak ya. Kecut. Nah, itu dihindari. Itu tadi kita sudah belajar banyak tentang puasa bagi penderita asam lambung. Kalau DM bagaimana dok? Sedikit saja. Sedikit ya. Kalau DM yang jelas begini. Pertama kali kalau kami dari sebagai dokter ya, pertama kali untuk penderita DM itu konsul dulu ke dokter. Karena DM itu macam-macam ya. Ada yang memang DM itu terkontrol, ada yang nggak terkontrol. Kalau memang terkontrol itu silakan. Jadi ada istilahnya advice dari dokter, oke, ini aman untuk puasa. Tapi kalau yang tidak terkontrol ya, mungkin kita bisa ya kan, Allah juga memberikan rukhsah ya, memberikan keringanan. Tapi kalau yang terkontrol, tidak ada hambatan itu untuk bisa puasa untuk penderita DM. Yang penting adalah tetap obat itu harus dikonsumsi ya, obat DM itu harus dikonsumsi agar terkontrol itu tadi ya. Jadi mungkin ada trik-triknya aja ya. Jadi ada beberapa yang mungkin dokter akan mengganti jenis obat selama puasa ya. Karena kan ada misalnya pasien yang minum obat puasanya itu harus sehari 3 kali. Gimana nih caranya gitu ya. Atau ada obat yang sangat menurunkan atau berpengaruh pada berat badan tubuh sehingga takutnya nanti puasa akan jadi lebih drop gitu ya. Itu nanti ada beberapa yang pasien yang memang harus diganti selama puasa ya, diganti selama puasa. Jadi konsultasi ke dokter itu penting ya. Kemudian obat itu juga harus ya, tidak boleh berhenti ya. Kemudian yang berikutnya adalah masih nih pola makan yang harus kita atur. Pola makan yang tidak mengkonsumsi banyak gula, kemudian ya makanan karbohidrat yang nantinya menjadi gula pun mungkin bisa diatur juga, seperti nasi ya. Nasi itu coba ya ibu-ibu, coba kalau misalnya
nasi ya, makan nasi kemudian dikunyah sampai 27 kali. Kalau mau percobaan nih ya, 27 kali pasti nanti jadi manis. Nasinya itu jadi manis. Kenapa? Karena itu terpecah menjadi gula. Nah, nasi itu berarti juga terpecah akan proses menjadi gula. Makanya hati-hati juga ya konsumsi nasi. Jangan terus makan ketika sahur, ketika buka langsung kayak balas dendam ya, semuanya dimakan. Itu nggak boleh ya, sehingga nanti terlalu beban ya, beban pankreas untuk bisa mengolah itu, memecah gula-gula yang sudah masuk ke dalam tubuh. Jadi pada prinsipnya ibu-ibu yang punya DM, pemirsa yang punya DM, puasa tidak menghalangi asalkan benar-benar terkontrol dan harus dijaga untuk makanan dan juga obatnya jangan lupa. Wah, terima kasih Dokter Ita. Demikian tadi emak-emak tetap bugar dan puasa menjadi lancar. Ya. Insya Allah. Nah, sampai jumpa di kajian online PD Salimah Karanganyar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.